Om Edwin, wah, akhirnya jumpa lagi. Selalu sehat, selalu tangguh. Rasa-rasanya ini ketemu dengan orang di bengkel, di omahe kancane sopo. Sekarang kita ketemu di sini, omahe ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Om Dok, ini kita tuh mau ngobrolin banyak. Sepingin-pinginnya saya ngomongin soal persikilan mobil, Om. Tapi kayaknya gak cocok di sini, Om. Apalagi persepedaan, Om. Tapi gimana, Om? Sepeda masih jalan? Sepeda masih jalan. Ini nanti kita juga ada Tour de Ambaroko yang dekat ya, Juli nanti ada. Oh ya? Iya. Tanggal berapa berjalan? Tanggal 22. Oke. Perbengkelan, silaturahmi. Ya. Sementara masih bisa dipanasi. Bener. Ya Om, jadi karena kita ngomongnya nggak mau terlalu melebar kemana Om. Kita tuh mau ngomongin Om. Jadi konon Om, di salah satu survei itu ngobrol ada data yang muncul bahwa hanya 3% masyarakat Indonesia itu yang memahami cara bergosok gigi yang baik dan benar. Bahkan 57% masyarakat itu bahkan bodoh amat sama kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebetulnya kalau menurut jenengan, apakah memang masyarakat itu memang secuek itukah atau memang gimana kesadarannya atau bagaimana? Ya, konsepnya sebenarnya masyarakat itu memang paradigma sakit itu kan ketika dia tidak bisa keluar beraktivitas itu kan baru sakit. Sedangkan sakit gigi itu kan masih bisa jalan-jalan, ya kan, masih bisa ngapain walaupun nahan sakit tapi dia masih bisa jalan. Tapi masyarakat bilang sakit itu ketika dia tidak bisa beraktivitas yang lain. Gitu. Sehingga kesadaran terhadap kesehatan gigi dan mulut itu ya tadi sangat rendah. Dan dia menganggap hilang gigi satu masih ada 31 gigi yang lain, hilang gigi dua masih ada yang lain, bahkan hilang semuanya pun masih bisa makan bubur, makan macam-macam. Sehingga memang kesadarannya jadi rendah. Padahal kalau di bidang kesehatan gigi dan mulut, itu gigi berlubang itu biarpun tidak sakit, itu sudah penyakit. Sudah penyakit. Diagnosisnya sudah karies. Sudah penyakit. Nggak akan ada cerita gigi berlubang dibiarkan sendiri kemudian dia nutup sendiri lubangnya, kan nggak ada. Beda. Tapi kalau flu, sakit flu dibiarkan saja, nggak minum obat, istirahat, tidur, besok sembuh sendiri, selesai. Tapi kalau gigi berlubang nggak bisa, gitu kan, sehingga dia harus ditambal. Ya, dia harus di filling ya secara patofisiologis perjalanan penyakit karies ini. Kalau dia dibiarkan, gigi itu di tengah ada sarafnya. Ketika bolongnya itu sampai dekat sarafnya, baru orang merasa sakit gigi. Betul. Karena ada gejala nyeri. Kalau tidak ada nggak dipikir, mau selilitan kayak mau apa nggak sakit, padahal itu sebenarnya sudah penyakit. Bahkan ya itu Om, di datanya bahkan hanya 10% masyarakat yang udah sakit pun baru 10% yang berangkat dokter. Nah ini kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta salah satu hibah pembuat, kita mau bikin prototipe bagaimana masyarakat bisa mendeteksi dini terhadap kariesnya. Itu nanti semacam artificial intelligence tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan dijawab, kemudian masyarakat bisa, oh saya ini karies, saya harus ke dokter. Oh karies saya ini sudah sampai tingkat ini ya, kita mau bikin itu. Nah sebelum sampai ke sahabatnya ChatGPT, ini kita ngomong yang enteng-enteng dulu. Kalau di Jogja di Jogja itu kita tahu lah, maksudnya masih banyak daerah 3T di Jogja yang boro-boro mikir mau lorong tuh kadang sumpeli apa gitu. Dikasih cengkeh lah, dikasih kapas, kadang-kadang ada yang ekstrim itu dikasih minyak oli oli rem .3 karena dia keras. Ya sama prinsipnya, dia akan mematikan saraf, tapi sangat berbahaya, sangat beracun ketika dia bisa kemana-mana. Itu walaupun memang prinsip mematikan saraf gigi itu kita memang meracuni saraf itu. Dengan bahan devitalisasi mematikan saraf supaya dia tidak ada sensasi nyeri tadi. Nah, influenza itu lebih pengaruh itu muncul dari sekedar budaya masyarakatnya aja atau memang informasi yang nggak nyampe atau apa Dok sebetulnya Om Dok? Influence-nya satu karena gemes, sembuh-sembuh kadang-kadang balsem masukin situ. Kemudian mau ke dokter gigi kadang-kadang takut kan.
Nah itu mindset takut ke dokter gigi itu dari dulu memang selalu di di kepala para pasien ini, mungkin karena itu aja takut mau ke dokter gigi kan gitu kan. Karena di situ ada bor, di situ ada suntik, kesannya itu sudah alat-alat pertukangan, di situ ada tang cabut gitu kan. Orang mindsetnya sudah wah mas pasti sakit gitu. Padahal memang secara prosedur tindakan memang kita harus demikian, sehingga satu yang perlu kita sampaikan edukasi kepada masyarakat adalah ya ketika sudah mendeteksi ada satu kasus di dalam rongga mulutnya ya segera ke dokter gigi, minimal ke puskesmas. Apalagi sekarang dengan era BPJS kan semuanya gratis ya. Tinggal datang, tentunya akan dilihat, di situ akan mendapatkan informasi ada apa ini dengan kesehatan gigi dan mulut saya. Itu yang paling utama. Jadi kekhawatiran zaman dulu, wah kalau dokter gigi larang, mahal. Sudah nggak ada lagi sekarang. Apalagi BPJS kan sekarang di semua puskesmas, di rumah sakit semua pakai BPJS. Berubah nggak sih sebetulnya di Jogja aja deh, nggak usah di Indonesia. Berubah nggak sih setelah kemudian kita lintas generasi? Apakah persepsi dan stigma itu masih pada muncul? Perubahannya mungkin sangat signifikan di kota-kota besar ya, di kota madya. Tapi kita ke pinggiran sedikit gitu aja masih sangat berbeda. Kemarin saya pengabdian masyarakat di Kulon Progo, Sami Galuh, ke para lansia itu juga pertanyaannya masih dalam tanda petik mungkin agak primitif. Bagaimana gosok gigi pakai tumbukan arang, pakai tumbukan batu bata, itu masih ada. Karena memang orang-orang dulu kan pakai itu. Ya memang bisa, karena dia 100% bahan abrasif. Iya betul. Pasta gigi itu juga mengandung bahan abrasif karena dia untuk membersihkan, untuk menghaluskan permukaan gigi kita supaya sisa makanan nggak gampang nempel. Betul. Karena kalau sisa makanan nempel, otomatis akumulasi bakteri akan ada di situ. Yang pertama terjadi adalah nanti plak ya, kemudian karang gigi, bakteri ya nanti dia akan mengalami demineralisasi dari jaringan kerasnya, jadinya bolong kan begitu. Oke, kita mau ngobrol sampai ke peran kampus seperti apa, tapi kita break dulu. Siap. Oke, balik lagi Om. Jadi kalau memang pesan-pesan edukasi, pesan kesadarannya nih harus dibangun Om. Terus kampus ada di mana Om seharusnya? Ya, saat ini memang Kementerian Pendidikan selalu mendorong bahwa di semua institusi pendidikan di tingkat fakultas itu harus hilirisasi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga penelitian, pengabdian itu harus ada benang merahnya. Saya meneliti tentang pasta gigi. Nanti pengabdiannya saya juga suruh mengedukasi bagaimana pasta gigi ini bisa dipakai di masyarakat. Salah satu itu. Kemudian dengan teknologi tadi yang saya di depan sudah sampaikan, banyak dikembangkan ChatGPT, bisa bertanya apapun. Itu kita juga mencoba ke sana bahwasanya kita buat aplikasi yang bisa mendeteksi dini terhadap karies yang dialami oleh masyarakat atau orang per orang. Di aplikasi itu nanti mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia bisa menyimpulkan bahwa saat ini saya mengalami karies. Karies yang mana itu nanti kan ada tingkatannya ya. Kalau di patofisiologis kedokteran gigi itu nanti ada karies yang hanya profunda, permukaannya saja email. Nanti ada karies yang dia sudah sampai ke sarafnya. Biasanya kalau sakit itu disebut pulpitis atau radang sarafnya. Ya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah pernah ada sakit spontan, ada sisa makanannya gampang nempel, kalau minum dingin dia sakit atau tidak, itu nanti akan mengarahkan pada satu indikasi tertentu, indikasi jawaban diagnosis tertentu. Nah itu memang kita berharap dengan demikian masyarakat bisa aware lagi terhadap kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Ya sekarang banyak sekali orang giginya berlubang tapi nggak merasa sakit. Nanti giliran sudah pulpitis baru ke dokter. Padahal itu sudah menjadi level 2 atau 3. Karena dengan pulpitis sudah melibatkan saraf ini, kalau mau ditambal kita harus ngurusi sarafnya dulu, baru ngurusi restorasinya. Tapi kalau ketika dia masih bangunannya saja belum menyentuh sarafnya, ya sudah tinggal ditambal saja.
Makanya kadang-kadang ke dokter gigi ada yang langsung ditambal, ada yang harus ditambal sementara dulu, ada harus dirawat berkali-kali, tergantung tingkat kedalamannya dan keterlibatan dari struktur gigi yang rusak. Nah, apakah kemudian dari peran dari Fakultas Kedokteran Gigi sendiri yang memiliki ratusan ribu mahasiswa di Indonesia, ya, itu kemudian mampu membangun message yang linear untuk edukasi ke masyarakat itu? Oke. Banyak, jadi kita terutama kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, walaupun itu non kurikulum yang untuk proses pendidikannya, mereka sudah sangat inovatif. Salah satu contoh mahasiswa saya itu kemarin membuat, kita perlu mau hakikan, membuat ular tangga. Nah, yang ular tangga itu nanti isinya ketika dia main dadu, di situ ada karies, nanti dia ambil karies itu apa. Jadi inovasi-inovasi edukasi itu memang kita sampaikan pada mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian membuat boneka-boneka, ya, kemudian mereka bikin cerita, ya, kayak kalau dulu apa ya, Kermit itu ya, dia cerita yang ini gigi berlubang, yang ini enggak. Media-media itu memang selalu kita sampaikan. Tapi banyak kok, Dok. Misalnya kita lihat nih ya, di TikTok itu aja udah. Ya, kita search apa dikit tentang gigi dan mulut itu seleb TikToknya, itu dokter-dokter gigi yang muda-muda gitu. Ya. Nah, apakah menurut jenengan tuh apakah ini bentuk transformasi mahasiswa ini atau bagaimana? Karena sekarang itu TikTok kan nomor 1. Bahkan di kegiatan OSDI kalau gitu ya, orientasi dulu ospek ya. Itu mahasiswa baru diminta mau bikin TikTok yang isinya adalah edukasi ya. Dan itu nanti suruh munggah ke TikTok saja, karena memang itu menjadi media yang sekarang sangat seksi ya untuk dibuat. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang bukanya TikTok karena di situ informasinya banyak sekali. Dan itu memang salah satu transformasi yang kita harus mau tidak mau lakukan. Di luar dari misalnya pasti mereka punya YouTube channel yang kemudian menyampaikan secara lebih terstruktur lah. Lebih terstruktur, lebih mempunyai knowledge. Tapi TikTok itu cukup untuk men-trigger masyarakat bahwa ada bahayanya, ada sesuatu yang harus kita perhatikan di kesehatan gigi dan mulut. Kurikulumnya berubah sih, Dok? Kurikulum saat ini memang berubah banyak. Di era 2000-an itu, kalau saya dulu era 90-an itu masih kurikulum konvensional dengan SKS, satu semester ngambil berapa SKS, sekarang nggak, dengan problem based learning. Jadi kita mahasiswa diajari berdasarkan masalah dulu. Karena besok kan berhadapannya dengan masalah. Oke, kita ambil karies tadi. Ini masalahnya karies. Kalau kita ketemu karies itu ada ilmu apa saja kan? Ada ilmu anatomi giginya dulu kita harus tahu. Struktur giginya. Kemudian ilmu mengenai kimia, demineralisasi tadi, bagaimana? Dia akan belajar kimia. Kemudian akan ada ilmu nyeri, karena ada sakit kan, bagaimana patofisiologi nyeri itu. Sehingga akan lebih mengena. Kalau dulu SKS kita belajar 2 SKS tentang nyeri, tapi nggak tahu nyeri ini besok mau dipakai kemana, gitu kan. Nah, perubahan itu memang semakin ke sini, kita merujuk pada kurikulum kedokteran gigi di Eropa, itu banyak. Harvard itu dia pakai problem based learning, ya kita pakai itu. Sehingga mahasiswa sudah akan tertrigger ketemu masalah apa saja yang ada di situ. Kita bicara tentang patofisiologinya, bicara anatominya, nanti bicara bahan yang untuk nambah apa. Selesai satu kemasan, satu masalah. Sehingga disebut dengan problem based learning. Walaupun pendekatannya memang banyak sekali ya, ada dengan standar kompetensi itu, ada yang pakai problem based learning, ada yang pakai small group discussion, ya macam-macam. Ya itu hanya salurannya saja. Tapi memang kurikulum nasional saat ini di dunia kedokteran gigi ya dengan kompetensi base, bahwa Anda lulus kompeten Anda nanti apa, sehingga ada uji kompetensi ya, yang perlu dilakukan ketika dia mau menjadi dokter gigi. Setuju. Kita break dulu karena nanti kita ngomongin lebih detail lagi soal yang tadi Om, yang soal AI segala macam. Siap. Oke, Om, balik lagi Om. Jadi saya agak tertarik Om. Jadi kalau tadi
jenengan sempat sampaikan bahwa akan ada optimasi teknologi dengan menggunakan AI segala macam. Itu untuk si mahasiswanya, dokternya, atau untuk masyarakatnya? Oke, AI ini sangat luas, mau siapapun pakai bisa. Karena apapun akan dijawab oleh mereka. Sehingga peran dari mahasiswa, masyarakat, dosen memang kemudian mengedukasikan pada ranahnya sendiri-sendiri. Dosen mengedukasikan terutama pada mahasiswa untuk bisa melihat lebih jernih bahwa tidak semua informasi yang ada di AI itu adalah benar, sehingga harus di cross check melalui textbook, jurnal dan sebagainya. Kemudian peran kita ke masyarakat juga demikian, bahwa tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ketika saya sakit gigi minum obat apa gitu kan, di situ dijawab misalkan Panadol gitu, Ponstan gitu kan. Harus dilihat lagi Ponstan ini mempunyai indikasi kontraindikasi apa gitu. Dia mengandung asam, nggak boleh untuk punya keluhan lambung misalkan itu. Enggak, itu biasa saja. nggak salah mengatakan ada nyeri minumnya Ponstan. Gitu. Kan ketika diminum bahwa saya itu punya mah ya bisa saja nanti lambungnya jadi teriritasi. Nah itu memang harus menjadi concern kita. Sehingga tadi yang saya sampaikan kita mencoba membuat satu diagram alur gitu ya. Misalkan sakit nggak? Sakit. Punya mah nggak? Nggak. Oh berarti obatnya ini. Kalau punya mah obatnya ini. Jadi diagram alur semacam flowchart itu yang nantinya akan bisa diimplementasikan pada aplikasi teknologi itu. Jadi semacam digital assistant-nya juga. Semacam digital assistant. Batis tidak menjadi the final dari sebuah permasalahan kesehatan gigi. Pada akhirnya kan artificial intelligence kan cuma kecerdasan buatan juga. Kecerdasan buatan, betul. Dan itu hanya mengumpulkan informasi bisa salah. Setuju. Betul. Cuman cukup membantu sih sebenarnya memang. Seberapa adaptifkah ketika kita ngomong jadi gini kalau kita lihat bahkan kemarin ada dari artikel menuliskan bahwa ChatGPT itu mampu meluluskan siswa di apa namanya di universitas kelas Harvard dan lain. Nah maksudnya apakah itu cukup applicable ketika kita melihat bahwa ya mungkin zaman dulu itu kan bawa buku tebal. Apakah ini bisa mereplace atau menurut jenengan itu aja komplement aja lah. Tentunya cheating ini kan tergantung humannya. Jadi semakin humannya ini inovatif, unik, bisa memanfaatkan, saya yakin bisa terjadi itu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja gitu, tidak terlalu banyak cheatingnya gitu, mikir ngumpulin dari sana sini, saya yakin juga nggak akan termanfaatkan dengan sampai segitunya ya. Ya tentunya itu. Sehingga kembali ke moralitas dari humannya. Ya memang kalau di dunia kedokteran kita punya kode etik ya, kode etik kedokteran gigi, yang itu memang mengatur semuanya supaya bahwasanya marwah seorang dokter itu memang benar-benar untuk melayani masyarakat di bidang kesehatannya. Cheating itu tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, walaupun bisa menjadi referensi. Hanya referensi referensi saja. Itu ya inilah dinamika yang sekarang, teknologi yang ada. Dan memang kombinasi sekarang kalau di dunia kedokteran gigi itu nggak bisa jauh dengan teknologi hardware juga. Betul. Ya zaman dulu mungkin bor atau kursi giginya tuh masih ngeri itu ya. Ya bornya masih pakai tali. Sekarang kan sudah banyak sekali teknologi yang bagus, bornya sudah high speed, tidak menimbulkan sakit. Bahkan teman saya dulu di bedah mulut itu mau bikin bor yang ketika dipencet bornya berputar, di situ keluar suaranya, lagu singing bor ya, sehingga orang nggak takut lagi, yang keluar bukan bunyi tapi lagu itu juga ada. Nah, teknologi itu memang salah satu untuk menjawab supaya masyarakat kita ini semakin berani untuk memahami kesehatan gigi dan mulutnya ya melalui konsultasi ke dokter gigi. Kalau di kita kan memang menganjurkan 6 bulan sekali paling nggak ke dokter gigi untuk dicek ya apakah ada
masalah atau tidak. Nah, teknologi-teknologi yang tadi melalui ChatGPT atau AI tadi, kita harapkan bisa menggiring ke sana. Jadi masyarakat di rumah kok ngilu-ngilu ya, kemudian masuk, kenapa gigi saya ngilu-ngilu? Oh ternyata sensitif. Kalau sudah sensitif apa ya, ke dokter gigi. Bukan kemudian mencari alternatif sendiri. Sensitif apa? Oh tadi kasih cengkeh, kasih apa ya, itu mungkin hanya sesaat. Karena harus ada tindakan yang dilakukan oleh profesional di bidang kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini Om. Jadi kalau kita lihat semakin, jadi gini, ada teman saya yang unik Om. Saking percayanya itu dia bahkan bisa mereferensi video di TikTok, lebih percaya sama dokternya dong. Nah itu menurut jenengan apakah memang itu orang Indonesianya aja yang mungkin masih itu, atau menurut jenengan ini anomali doang atau gimana dok? Percaya itu kan tergantung interest atau pemahaman. Saya kadang-kadang sudah menjelaskan ke pasien ini tentang sebuah operasi ya yang baru banyak itu kan, kalau saya bedah mulut itu operasinya kan odontektomi, gigi bungsu yang betul kan harus dibedah. Saya menjelaskan gini, kemudian pasiennya masih ragu-ragu. Saya silakan, Anda bisa lihat di YouTube, banyak sekali ya model-model bagaimana bedahnya sudah siap atau belum gitu. Ya dia melihat kemudian lebih percaya, bisa. Oh ya dok, besok saya operasi. Jadi hanya untuk memberikan gambaran, karena saya menjelaskan kan mungkin dari gambar saja bahwa itu nanti gusi kita harus buka dulu, kita ngurangi tulang, motong gigi, setelah itu ada jahitan. Kan orang masih persepsinya apa itu gitu kan. Ketika kemudian mogo bisa buka YouTube gitu, dia pulang dulu buka YouTube, setelah itu datang, oh ya dok saya sudah lihat, saya sudah berani. Paham. Ya saya diuntungkan, dibantu oleh teman-teman YouTuber yang sudah membuat animasi, membuat jalannya operasi, tinggal kita lakukan di klinisnya, itu bisa. Tapi bukan berarti terus kemudian dok saya lihat di video begini, ada juga begitu? Iya. Nanti prosesnya gini ya, bisa ada. Bahkan dok dia datang sudah, dok saya sudah baca-baca buku ya, kalau ini ada benjolan di bibir ini katanya lihat di YouTube ini adalah mukokel, ini bisa dioperasi. Oh iya, itu ada. Jadi datang sudah dengan pemahamannya sendiri ada. Tapi jenengan nggak, maksudnya ada beberapa dokter yang mungkin masih konvensional lah. Saya nggak ngomong kolonial, itu mungkin ada yang bilang, oh apa itu cuma di sosmed gitu. Bisa saja ada. Tapi kalau saya lebih monggo, karena memang itu semua bisa kita jelaskan. Kalau itu benar ya kita bilang benar, kalau itu salah ya kita bilang salah. Jangan sampai kita merasa ketinggalan teknologi kemudian wah enggak itu kan orang jualan justifikasi. Itu kan hanya orang jualan saja. Ya kalau ada benarnya ngapain kita juga harus bilang benar dong. Wah, asik gitu. Ini presumsi baru dong. Iya, apa? Karena memang itu membantu juga untuk kita. Bahkan memang edukasi sekarang juga demikian. Dosen-dosen itu dituntut membuat satu video singkat, apalagi kita kan keterampilan ya. Betul. Misalkan bagaimana cara bengkokin kawat, membuat untuk pegangan gigi palsu atau untuk bekel, itu kita bikin, kemudian kita share. Dan itu secara penilaian kita diminta link YouTube-nya apa. Karena yang viral itu misalnya kayak kosmetik dental yang kayak behel, veneer gitu-gitu kan, kadang orang hanya melihat di pucuk benung esnya doang, tapi nggak melihat bahwa prosesnya panjang, bahwa nanti treatmentnya begini. Nah itu memang dulu sempat terjadi semacam perdebatan diskusi di tingkat organisasi profesi dokter gigi, bahwa dokter gigi juga jangan mengumbar ilmunya di medsos karena akan ditiru orang yang tidak kompeten sebenarnya. Dalam tanda petik mungkin banyak sekali bekel dipasang di salon yang mereka bilang hanya kosmetik saja, tidak mau geser gigi, yang penting dipasangi bekel saja. Itu memang dulu sempat menjadi polemik, bahwasanya kita tidak bisa mengumbar ilmu kita di sosmed yang itu bisa ditiru oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga memang ada batasan-batasan bagaimana kita ke sosmed itu tadi sesuai dengan etik, itu adalah bentuknya edukasi. Edukasi bukan treatmentnya, tapi edukasinya. Kenapa gigi ini jadi begini, kemudian bisa ditata. Edukasi itu yang kita tonjolkan ketika bermain di sosmed. Etik, memang betul. Saya sepakat. Etika. Kembali ke humannya lagi. Betul. Tapi ini
nggak boleh lebih lama lagi karena kalau lebih lama lagi nanti kita ngomongin ke bengkel aja. Kita ketemu di bengkel aja. Om Dok, matur nuwun sangat. Ini kita mendapat insight baru Om Dok. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu bukan suatu momok yang jadul banget lah. Ini kita udah shifting ke era-era baru ya. Anak-anak Gen-Z harusnya memang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Cuma sebelum sakit gigi itu bisa dideteksi lebih awal. Gitu. Om Dok, sekali lagi matur nuwun. Sama-sama. Saat kita lanjutkan lagi. Nanti kalau boleh saya tak main ke sana, Buat ngecek gigi. Siap. Matur nuwun. Sama-sama, sehat selalu.